Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan sukses selalu buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Too Fast Too Furious tahun 2003. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film sebelumnya, yaitu The Fast and the Furious yang rilis tahun 2001. Untuk kalian yang belum menonton film ini dan baru menemukan video saya sangat merekomendasikan atau menganjurkan kalian untuk cek deskripsi di video ini agar kaliannya tahu bagaimana kisah awalnya. Sebelum kita lanjut, seperti para youtuber pada umumnya, saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk subscribe aja channel ini jika kalian menyukainya. Jika tidak suka, subscribe juga lah. Ya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja cari sandaran, atur pernapasan, tenangkan pikiran, lupakan mantan, katakan sandinya sekarang Enzer Ben Eskeran, orang keren kerja bangunan, dan berlatar di kota Miami. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria mantan pembalap yang pandai mengumpulkan uang dengan cara berjudi. Ia bernama Tej, ini jumohnya, yang sedang mengadakan taruhan balapan liar. Peserta dari balapan tersebut ada si Suki, ini wajahnya, si Jailani, ini tampangnya, dan si Jamal, ini bentukannya. Tej yang punya sebuah kejutan di akhir balapan menganggap tidak seru jika pesertanya hanya 3 orang, lalu kemudian dia menelpon si Brian sebagai peserta keempat. Brian yang sedang butuh uang ditambah dia sudah dipecat dari anggota kepolisian juga memilih ikutan sebagai peserta keempat. Sebagai informasi tambahan, di sini alasan Brian dipecat ialah karena ia sudah melepaskan seorang buronan, siapa lagi kalau bukan si Dom dan teman-temannya. Tepatnya di film sebelumnya sewaktu dia masih jadi anggota kepolisian, dan karena jadi buronan, dia memilih kabur ke Miami untuk melanjutkan hidupnya. Lanjut, setibanya Brian di sana, dia langsung disambut Mbak Justin Bieber yang konser di tengah warga plus 62 atau sekarang disebut warga Konoha. Di sana, sesaat sebelum balapan, Brian yang sudah menaikkan jumlah taruhan terlihat salpok pada seorang wanita yang belum disebut namanya. Karena malam makin julak, Tej yang takut penontonnya malah ngantuk langsung memulai balapan tersebut. Ketika para peserta sudah berada di tikungan terakhir, Tej menyuruh bocil-bocil yang sudah menyelinap masuk ke dalam ruangan kendali jembatan tersebut untuk menaikkan jembatannya agar mobil para peserta jumping di sana sebagai sebuah kejutan buat peserta dan semua penontonnya si Tej, termasuk saya dan Anda. Berbeda dengan si Jailani yang memilih tidak melanjutkan balapan saat melihat jembatan yang dinaikkan, Brian yang berada di posisi kedua langsung mengaktifkan 2 nos sekaligus dan berhasil menyalip si Jamal dengan cara seperti ini. Setelah balapan selesai, polisi yang tiba di sana langsung mengincar Brian karena dia masih buron. Brian yang berusaha kabur dari bayang-bayang polisi kemudian dilumpuhkan dengan menggunakan senjata ESD, yaitu alat pengacau kelistrikan, untuk menghentikan secara paksa laju mobil si Brian. Brian yang sudah diringkus ke kantor polisi justru harus kembali berhadapan dengan mantan atasannya, yaitu Pak Uma, ini orangnya. Di sini Pak Uma dan agen FBI yang bernama Markham, ini batang hidungnya, mengajak Brian agar bekerja sama dengan mereka untuk menangkap seorang mafia dalam kasus pencucian uang. Lalu Pak Uma dan Markham juga menambahkan semua catatan kriminal si Brian akan dihapus sebersih-bersihnya jika dia mau membantu mereka dengan menyamar sebagai anak buah dari mafia tersebut. Dan Brian juga boleh mengajak seorang teman yang sesuai dengannya jika dia mau.
Brian yang mendengar itu langsung teringat kepada teman masa kecilnya yang berada di Barstow dan langsung bergegas ke tempat temannya itu bersama dengan Pak Uma. Setibanya mereka di sana, terlihat teman si Brian yang bernama Roman Pierce atau akrab dipanggil Rom ini jumuhnya yang sedang balapan penghancuran mobil. Setelah aktivitasnya selesai, Rom yang melihat si Brian terlihat emosi karena si Rom menganggap jika Brian lah penyebab dia dipenjara 3 tahun dan dipasangi gelang GPS di kakinya sebagai tahanan rumahan. Inilah alasan kenapa Brian justru mengajak si Rom untuk bekerja sama dengan polisi yang tentunya agar semua catatan kriminal si Rom juga dihapus sama dengannya karena si Brian-nya masih merasa bersalah kepada si Rom. Gitulah intinya. Cangcut. Karena si Rom terus mengabaikannya membuat si Brian memanggil si Rom dengan sebutan teman-temannya. Mendengar itu, tentu saja Rom sangat emosi karena dia sudah tidak menganggap si Brian itu temannya lagi dan mereka pun bergelut bak bocil bermain pasir. Lalu, Brian mengatakan kepada si Rom hal yang sama seperti apa yang dia dengar dari Pak Uma, yaitu semua catatan kriminalnya si Rom akan dihapus sebersih-bersihnya jika dia mau ikut ke Miami untuk membantu menyelesaikan misi dari si Markham dan Pak Uma. Setelah diyakinkan Pak Uma, akhirnya si Rom setuju dengan kesepakatan tersebut dan ikut ke Miami bersama mereka. Get this thing off my ankle. I thought you couldn't wander more than 100 yards from your home. Told you. Shut up, punk. Setibanya mereka di kantor Kapolda Miami, kita diperkenalkan dengan wanita yang membuat Brian penasaran sewaktu balapan di awal film, yaitu ini parasnya. Ternyata bernama Monica Fuentes yang ternyatanya lagi ia juga merupakan agen FBI yang sedang menyamar menjadi pacarnya si kepala mafia tersebut. Connor, Roman Pierce, need Monica Fuentes. Di sana, Monica menjelaskan rencana awalnya yaitu mereka berdua yaitu Brian dan si Rom harus menjadi pengemudi dari si bos mafia tersebut karena dia sedang membutuhkan seorang pengendara mobil yang bisa diandalkan. When do we start? Right now. Don't even think about taking the convertible. Might loosen your moves. Setelah diberi mobil oleh kepolisian, mereka bertiga langsung pergi ke rumah si mafia tersebut. Agar tidak ketahuan, Monica turun agak jauh dari lokasi rumahnya si bos mafia. Setibanya Brian dan Rom di sana, terlihat ada Bustomi, ini patokannya, Ruslan, ini moncongnya, dan beberapa orang lain yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, yang kesemua mereka itu juga Monica masukkan agar sayembaranya terlihat adil. Lalu tak lama kemudian keluarlah bos si mafia tersebut yang bernama Carter, ini paruhnya, dan kemudian ia memberitahukan bahwa jika dia akan memperkerjakan satu tim yang berhasil menemukan sebuah paket di dalam mobilnya yang sudah disita yang berjarak 20 mil dari posisi mereka sekarang. Setelah mendapat info tentang tugas yang harus dilakukan, mereka semua langsung bergegas ke sana. Ketika dalam perjalanan, seorang peserta yang ingin meniru aksi Brian dan Rom dengan melewati jalan sempit di antara dua mobil Pertamina justru harus menjadi mobil geprek rasa manusia saat salah satu mobil Pertamina tersebut melindasnya. Singkat cerita, setelah sampai ke tujuan mereka, Bustomi dan Ruslan yang melihat tim Brian sudah mendapatkan paket tersebut ingin menembak mereka berdua dan merebut paketnya. Namun mereka tidak jadi melakukannya karena polisi yang mengikuti sinyal GPS dari mobil Brian dan Rom tiba ke situ. Rom yang dendam kepada polisi karena tidak bisa dipercaya justru menembak mobil mereka untuk seru-seruan dan langsung pergi dari sana. Hai. Setelah memberikan paketnya kepada Carter, Brian dan Rom termasuk saya dan Anda dibuat terkejut saat Carter membuka isi paketnya yang ternyata hanyalah sebatang cerutu dan guntingnya.
Malah bilang terkentut anjing. Lah pupu deken. Hai. We did all that for a damn cigar? You did that for a job. Lalu Carter juga memberitahukan jika tempat penyitaan tersebut yang ia sebutkan di awal sebenarnya bukanlah tempat penyitaan melainkan sebuah lapangan untuk kapal-kapalnya si Carter. Do you really think that I would let somebody impound me? The boatyard's mine. Anjing sekali Anda ya, ngeprank pula ya. Tapi bolehlah karena nggak ngeprank polisi. Hehe, kalau ngeprank polisi kan berabe urusannya bego anjing. Oke lah lanjut. Kemudian setelah Rom bertanya apakah pekerjaan kami di sini, Carter menjawab mereka akan digaji 100.000 US dollar atau setara 1,5 miliar rupiah jika mereka berhasil membawa mobil yang ditentukannya tanpa diketahui oleh polisi. Make it 100 G's a piece, Poppy. Singkat cerita, ketika berada di tempatnya si Tej, Brian yang sudah menyadari jika mereka diikuti oleh dua orang anak buah si Carter yaitu Rusli dan Ramli, ini jumuh mereka berdua, memberitahukannya kepada si Rom. Lalu Rom pun membuat kita tertawa dengan tingkahnya yaitu seperti ini. Hahaha. I clean your windshield, buddy. What are you doing, man? Setelah mereka cabut dari sana dan setibanya mereka di kantor Kapolda Miami, terlihat Markham yang menodongkan senjatanya kepada Rom gegara si Rom menembak secara membagong buta sewaktu di lapangan kapal si Carter tersebut. Lalu setelah adu mulut dengan si Markham, si Rom justru mengambil makanannya si Markham. Berdebah sekali Anda anjing. Hai. Hey, that's mine. So? Here they come. Pada malamnya, Brian dan Rom justru harus kembali bertemu dengan Bustomi dan Ruslan saat mengadakan balapan liar yang dikenalikan oleh si Tej. Wait. How about we settle this on the blacktop, huh? Kali ini Brian bertaruh yang kalah harus memberikan mobilnya kepada pemenang karena dia sedang membutuhkan dua mobil tambahan untuk melancarkan rencananya. Tej yang ahli taruh-menaruh langsung menjelaskan cara balapan kali ini yaitu balapan estafet atau yaitu pemain kedua akan balapan setelah pemain pertama melewati batas yang ditentukan oleh si Tej sendiri. We came to race. Well, load 'em up then. Rom yang tampil sebagai pembalap pertama dan melawan Ruslan justru harus tertinggal jauh dari si Ruslan dan pada ketika berbalik arah si Ruslan justru melakukan kecurangan kepada si Rom dengan cara seperti ini. Lalu setelah si Rom mencapai batas yang ditentukan, barulah si Brian tancap gas mengejar si Bustomi. Brian yang tahu jika kecepatan mobil mereka tertinggal jauh dari mobil kedua lawannya, langsung menjalankan rencana yang sudah dia sebutkan kepada si Rom sebelum balapan, yaitu dengan menggertak si Bustomi dengan cara seperti ini. Mobil Bustomi yang kehilangan arah disebabkan mental Bustomi tidak sekuat tenaga mobilnya. Alhasil Brian berhasil mengimbangi si Bustomi dan langsung mengalahkannya dengan selisih jarak yang sangat dekat. Keesokan paginya, Monica memberitahukan kepada si Brian bahwa si Carter akan membunuh mereka berdua yaitu Brian dan Rom setelah mereka berhasil melakukan tugas terakhir dari si Carter yaitu mengantar uangnya yang disimpan di sebuah rumah menuju pesawat pribadinya. Setelah mengetahui informasi yang sangat-sangat penting ini, Brian langsung memberitahukan kepada Pak Uma dan juga si Markham. Di sini, Markham justru marah saat Pak Uma ingin membatalkan misi tersebut dengan mengatakan jika dialah yang berhak membatalkan misi ini karena pangkatnya lebih tinggi dari Pak Uma. No one's calling this off unless I do. Look, you get Verona and his cash together so I can move in for the bus. We're gonna have GPS on you the whole time. And to make sure nothing happens to him, right? Yeah, right.
Lalu karena Brian dan Rom justru dihadapkan pada kondisi bak buah si malakama, yaitu jikalau mereka gagal menangkap si Carter, mereka berdualah yang dipenjara, dan jika Carter mengetahui penyamaran mereka, maka mereka akan dibunuh. Langsung mempersiapkan sebuah rencana dadakan dengan menghubungi si Ted untuk membantunya jika misi dari polisi tak berjalan dengan semestinya. I think they messed with the wrong two guys. That's Singkat cerita, ketika Brian dan Rom yang didampingi oleh Rusli dan Ramli dalam menjalankan tugas mereka memindahkan uang si Carter yang sangat banyak, apa yang diterka si Brian pun terjadi. Di sini, karena Pak Uma dan si Markham tidak memberitahukan misi mereka kepada polisi lokal, kita sebut saja Kapolsek, alhasil membuat Brian dan Rom harus dikejar oleh polisi di sana yang tentunya akan membuat misi Pak Uma dan si Markham tidak berjalan sebagaimana mestinya. I got you, Brian. what was that? Ketika masih dalam perjalanan, Brian yang melihat dua helikopter yang mengawasi mereka langsung memberitahukan kepada si Ted untuk bersiap menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan Brian. Hey man, everyone's here. Time for the show. He's got the area blocked ahead. Nowhere to go. Gegara sudah terkepung polisi lokal, Brian dan Rom langsung masuk ke sebuah parkiran pesawat atau bandara yang sudah tidak beroperasi untuk memberi kejutan kepada polisi lokal tersebut. Lalu, 5, 4, 3, 2, 1 open the door dan inilah yang terjadi. Rencana ini dilakukan agar Brian dan Rom berhasil menghilang di tengah keramaian. Namun sialnya, karena mobil yang dikendarai Brian dan Rom yang sudah dipasangi GPS oleh si Markham, membuat Pak Uma dengan mudah mengetahui posisi mobil tersebut. We got him going west on beach. Roger that. Di sini tidak masalah jika yang mengetahuinya cuma Pak Uma dan orang-orangnya. Namun ketika helikopter suruhan Pak Uma menuju ke lokasi tersebut membuat polisi lokal juga mengikuti ke sana dan berhasil membuat mereka terpojok. Namun di saat Pak Uma dan juga Anda yang belum menonton film ini menganggap bahwa rencana si Brian sia-sia, tidak ada gunanya dan cuma ngabisin uang biaya, langsung dibuat kaget ketika melihat pengendara mobil tersebut bukanlah Brian dan Rom, melainkan Ted dan Shizuki. I know my tags are out of date, but damn. Dan ya, inilah rencana Brian untuk berkumpul di sana, yaitu agar mereka bisa mengganti mobil pemberian polisi dengan mobil yang mereka menangkan dari si Jailani dan juga si Ruslan di balapan tempo hari. Beralih ke si Markham, dia langsung menyergap pesawat pribadi si Carter tanpa menunggu aba-aba dari Pak Uma terlebih dahulu. Grab Ron while we still can. No, not yet. We're gonna take him down. He is not leaving here. Dan ya, kembali ya. Seperti dugaan tidak ada si Carter di sana karena memindahkan uang ke pesawat pribadinya adalah rencana jebakan Carter buat Monica. It's not for Ron and Fuentes. What do you mean not for Ron and Fuentes? Si Rom yang menganggap jika rencana mereka dan misi dari Pak Uma telah berhasil, langsung melempar si Ramli dari mobilnya dengan kursi lontar yang sudah mereka pasang. Dan ketika Brian ingin melakukan hal yang sama kepada si Rusli, saat Rusli mengatakan lokasi mereka yang sebenarnya tentu membuat Brian sangat terkejut dan dia langsung memberitahukan kepada si Rom tentang lokasi yang sebenarnya. Said anything about an airstrip? So what are you saying? Like I said, there's a new plan. Setibanya Brian di lokasi tersebut, Carter yang sudah menyadari jika Monica juga seorang polisi yang menyamar langsung menodongkan shotgun ke Monica dan menyuruh si Rusli untuk menghabisi Brian sekarang juga. Get on the boat. Find the cars and get rid of him. Back in the... Dan ketika Brian ingin menggunakan kursi lontarnya saat si Rusli ingin menghabisinya, kursi tersebut malah macet dan tidak berfungsi. Sialan anjing. What's that? Namun beruntung bagi Brian, ia lalu diselamatkan oleh si Rom yang tiba di sana dan menghajar si Rusli secara bersama-sama.
Carter yang tidak ingin tertangkap langsung tancap gas dengan kapal pribadinya dengan membawa Monica Sajan dengannya. Let's go. Let's go. Melihat itu, tentu saja Brian langsung mengejar kapal si Carter dengan mobilnya dan melakukan aksi gila menurut saya, yaitu seperti ini. Bodohnya si Carter, bukannya langsung menembak membabi buta ke arah si Brian, dia malah mendekati mereka. Alhasil Brian langsung menembaknya duluan setelah diberi pistol oleh si Rom. Carter yang sudah tertembak membuat Monica tidak tinggal diam dan langsung mengambil shotgun si Carter dan menodong balik kepadanya. It's over, Carter. Setelah Carter tertangkap, si Rom yang menyembunyikan beberapa tas uang dalam mobilnya justru memberikan semua tas tersebut kepada pihak polisi. I guess we can call it even. So maybe there was 6 bags. Di akhir film, Brian dan Rom yang sudah bersih dari kasus kriminal mereka terlihat sangat senang karena mereka juga berhasil menyembunyikan sejumlah besar uang, di mana yaitu di sini. Ain't hungry no more either, bruh. Film pun bersambung kembali. Gimana teman-teman? Film yang sangat mengandung kekompakan, bukan? Brian yang sedang buron membuat dia harus pindah ke Miami, namun ia justru harus tertangkap di sana dan diberikan tugas oleh mantan atasannya untuk menangkap bos mafia. Beruntung bagi Brian karena memiliki seorang teman yang sangat membantu misi tersebut dengan tingkah uloknya. Sehingga pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini ialah kita sebagai manusia tidak boleh memandang rendah orang lain hanya karena kita memiliki jabatan tinggi, mobil mewah, uang banyak, istri cantik dan banyak, karena kita pasti selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Saya Azmi mewakili diri sendiri berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan saya juga berharap teman-teman menyukai cara saya bercerita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum.